Guys, pernah nggak sih kamu ngalamin hal ini? Dulu dia yang ninggalin kamu. Katanya butuh waktu, butuh ruang, atau pengen sendiri dulu. Tapi sekarang, setelah berbulan-bulan tanpa kabar, tiba-tiba dia muncul lagi. Bawa-bawa nostalgia, bilang kangen, atau sekadar kirim pesan basa-basi kayak, aku lihat sesuatu yang ingetin aku sama kamu. Dan kamu pun mikir, apa maksudnya ini? Dia nyesel, mau balikan, atau cuman iseng? Dan ini berlaku buat siapapun, mau kamu cewek atau cowok. Karena ditinggalin itu rasanya sama, sakit, bingung, dan kadang bikin kita mempertanyakan harga diri sendiri. Tapi yang perlu kamu tahu adalah, kalau kamu nggak tahu gimana cara bersikap waktu dia balik, besar kemungkinan kamu bakal jatuh ke lubang yang sama lagi. Yang dulunya kamu kira cinta, ternyata cuma permainan yang halus tapi bahaya. Dan kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa kejebak lagi dan lagi. Makanya, sekarang pertanyaannya bukan kenapa dia balik, tapi lebih ke kamu bakal jadi orang yang sama kayak dulu, atau udah jadi versi baru yang lebih kuat. Karena gini, waktu seseorang ninggalin kamu, entah dengan drama, diam-diaman, atau tiba-tiba, yang berubah tuh bukan cuma dia, tapi kamu juga. Dan kalau dia balik, belum tentu karena cinta. Bisa aja karena penasaran, bisa juga karena ego, atau cuma pengen tahu kamu udah move on belum. Banyak banget orang, baik cewek maupun cowok, yang salah paham. Mereka kira, kalau orang itu balik, berarti dia udah nyadar, udah insaf. Padahal, belum tentu. Bisa aja dia cuma bosan, kesepian, atau pengen ngetes, masih bisa nggak ya aku masuk ke hidup kamu? Jadi sekarang kita bahas bareng-bareng. Ini bukan soal menyambut dia balik, tapi gimana kamu bersikap dengan kuat, bukan dengan panik. Karena kalau kamu nggak ngatur arah, dia yang bakal ngatur. Dan kalau dia yang pegang kendali, kamu cuma jadi figuran di cerita yang kamu pikir kamu peranin. Jadi, mari kita bahas 7 hal penting yang perlu kamu lakuin waktu dia balik. Yang pertama, jangan langsung percaya. Mungkin kamu masih punya perasaan, masih ada harapan kecil yang diam-diam kamu simpan. Jadi wajar kalau begitu dia balik, kamu ngerasa senang, deg-degan, bahkan sedikit lega. Tapi stop dulu, jangan buru-buru percaya. Balik bukan berarti berubah, balik bukan berarti tulus, dan balik bukan berarti semua kesalahan yang dulu bisa hilang begitu aja. Coba kamu pikir, kalau dia benar-benar serius, kenapa dia nggak datang waktu kamu lagi hancur? Kenapa bukan pas kamu masih berjuang? Kenapa harus sekarang, di saat kamu mulai pulih? Kadang orang balik bukan karena cinta, tapi karena egonya keganggu. Karena dia ngelihat kamu udah bisa jalan sendiri, dan itu bikin dia gelisah. Atau dia balik karena gagal di tempat lain, dan kamu terasa familiar, nyaman, aman. Makanya, waktu dia balik, yang harus kamu pikirin bukan, apa ini tandanya kita jodoh? Tapi apa motivasi dia balik sekarang? Kamu nggak harus sinis, tapi kamu punya hak buat jaga diri. Yang kedua, atur nada pembicaraan pertama. Saat dia ngajak ngobrol lagi, apapun bentuknya, chat, telepon, ketemuan, itu momen penting banget. Karena dari obrolan pertama, dia bakal tahu kamu masih bisa dia kendalikan, atau udah bukan orang yang sama. Kalau kamu langsung antusias, langsung cerita panjang, langsung nostalgia, dia bakal ngerasa, oke, semuanya masih bisa gue atur. Tapi kalau kamu tenang, santai, ngobrol seperlunya tanpa emosi berlebihan, dia bakal bingung. Dia bakal mikir, kok beda ya? Dan itu bagus. Ingat, kamu bukan lagi orang yang nungguin dia. Kamu sekarang orang yang sadar. Kalau seseorang pergi, mereka kehilangan hak untuk jadi pusat emosimu lagi. Jadi jangan kejar penjelasan. Jangan buru-buru buka hati. Cukup kasih ruang buat dia bicara. Tapi kamu yang pegang arah. Tunjukkan bahwa kamu bisa hadir tanpa harus kembali seperti dulu. Yang ketiga, jangan kasih akses instan ke hidup kamu. Ini bagian paling gampang bikin kita lengah. Karena setelah ditinggal, ada bagian dari diri kita yang kangen banget. Dan waktu dia balik,
muncul notifikasi dari namanya di layar, rasanya kayak dipeluk secara emosional. Tapi hati-hati, itu jebakan. Akses itu kekuatan. Dan kekuatan kamu ada di keputusan buat nggak langsung buka pintu selebar-lebarnya lagi. Misalnya, dia chat, jangan langsung bales. Dia ajak ketemu, jangan langsung oke. Dia bilang, aku kangen ngobrol sama kamu. Jangan langsung bales dengan paragraf panjang. Bukannya jahat. Tapi kamu perlu kasih sinyal bahwa kehadiran kamu sekarang nggak bisa didapetin semudah itu. Karena kamu udah belajar, udah tumbuh, dan kamu bukan orang yang bisa dipanggil balik kapan aja, kayak tombol on-off. Kalau kamu langsung terbuka, dia bakal mikir, gampang, dia masih di tempat yang sama. Tapi kalau kamu kalem, slow, cuek yang elegan, itu bikin dia harus mikir ulang sebelum masuk lagi ke hidup kamu. Yang keempat, uji niatnya diam-diam. Kamu nggak perlu nanya langsung, kamu balik karena apa? Orang yang balik kadang bahkan nggak tahu pasti kenapa mereka balik. Tapi, niat asli seseorang bisa kelihatan dari caranya hadir. Coba amati. Apakah dia konsisten? Apakah dia cuma muncul sekali dua kali, lalu ngilang lagi? Apakah dia datang pas butuh aja? Atau beneran hadir dengan niat dan effort? Jangan buru-buru ngomongin hubungan. Jangan buru-buru bahas masa lalu. Dan yang paling penting, jangan cepat-cepat buka perasaan. Biarkan dia kerja keras dulu. Lihat konsistensinya. Lihat caranya dengerin kamu. Lihat gimana dia nyesuaiin diri sama kamu sekarang. Bukan kamu yang berusaha cocok lagi kayak dulu. Niat itu nggak bisa dipoles. Niat itu kelihatan dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus, bukan dari kalimat manis di awal. Yang kelima, tetap buka pilihan kamu. Salah satu kesalahan paling umum adalah saat dia balik, kamu langsung nutup semua pintu. Kamu stop ngobrol sama orang lain, kamu batalin janji, kamu fokus cuma ke dia lagi. Padahal, dia belum buktiin apa-apa. Jangan buru-buru eksklusif buat seseorang yang pernah ninggalin kamu tanpa penjelasan. Kamu berhak tetap punya kehidupan, punya relasi lain, punya pilihan. Orang yang benar-benar pengen hadir dalam hidupmu nggak bakal keberatan kalau kamu tetap jalanin hidupmu dengan terbuka. Justru kalau dia serius, dia bakal usaha lebih keras buat bisa bersanding, bukan mendominasi. Kamu bukan mainan yang bisa dimasukin kembali ke lemari dan diambil kapan aja. Kamu manusia, kamu berharga, dan kamu berhak untuk memilih, bukan cuma dipilih. Yang keenam, biar dia berusaha buat dapetin kamu lagi. Kalau dulu dia bisa ninggalin kamu, berarti waktu itu kamu nggak cukup penting buat diperjuangkan. Dan sekarang, kalau dia pengen balik, ya dia harus nunjukin kalau kamu penting. Kamu nggak perlu balas dengan sikap dingin berlebihan. Tapi kamu juga nggak boleh kasih jalan tol tanpa hambatan buat orang yang sebelumnya ninggalin kamu di tengah jalan. Jangan terlalu cepat nyaman. Lihat dulu. Dia ngerti batasmu, dia hormatin perubahanmu, dia nunjukin kalau dia benar-benar pengen bareng kamu lagi, bukan cuma numpang lewat. Orang yang serius nggak akan keberatan buat ngelewatin proses. Kalau dia bilang cinta, tapi pengennya semuanya cepat, instan, dan kayak dulu lagi, itu bukan cinta. Itu ego, dan kamu nggak butuh itu lagi. Yang ketujuh, jangan balik ke versi lama dari dirimu. Ini bagian paling penting, dan jujur aja, paling rawan. Karena rasa kangen itu licik. Dia bisa bikin kamu lupa seberapa keras kamu bangun diri kamu setelah ditinggalin. Kamu udah tumbuh, udah belajar, udah ngelewatin hari-hari di mana kamu bangun pagi sambil nahan nangis, malam-malam panjang yang kamu lewatin sendiri. Semua itu bukan buat kamu ulangi lagi demi seseorang yang dulu pergi. Jangan balik ke kamu yang lama, yang terlalu ngemis validasi, yang nurunin batas demi dia tetap tinggal, yang rela disakiti asal masih bisa dipanggil sayang. Kamu udah lebih dari itu sekarang. Dan kalau dia balik cuma buat ketemu versi kamu yang dulu, biarin aja dia bingung. Karena kamu udah bukan yang itu lagi.
Mau kamu cewek atau cowok, semua orang punya hak untuk dihargai. Jangan pikir karena dia balik berarti kamu harus nerima. Jangan pikir karena kamu masih punya rasa berarti kamu harus nyambungin lagi. Kadang, orang balik bukan karena cinta, tapi karena mereka pengen tahu apakah kamu masih sama. Masih bisa dimainin, masih bisa dikendalikan, masih bisa mereka tarik ulur. Tugas kamu bukan buat cari alasan kenapa mereka pergi, tapi buat pastiin bahwa kamu nggak ngulangin kesalahan yang sama. Dan kalau mereka beneran serius, mereka nggak akan takut buat buktiin. Mereka akan datang dengan niat, bukan nostalgia. Tetap kuat, jangan pernah balik jadi versi lama dari dirimu. Karena kamu udah jauh lebih berharga dari yang kamu kira.